font, dengan menggunakan elemen-elemen pendukung lainnya biar jadi desain yang unik gitu. Dan uniknya lagi, walaupun orang-orang itu udah banyak yang meniru desain tersebut, tetap aja desain MTI ITB itu tetap jadi jujukan atau tetap jadi rujukan beberapa organisasi lainnya. Karena mereka punya unsur autentik yang nggak bisa ditiru. Nah, dari proses kita mengamati tiru dan modifikasi, setelah kita mengamati, kita harus tahu apa yang membuat desain tersebut autentik dan desain tersebut menarik. Kemudian di proses niru, kita nggak boleh nih niru yang kayak benar-benar persis ketiplek gitu. Kembali lagi di poin yang aku sampaikan dari awal, kita kan pasti ingin menyampaikan ide. Kita pengen menyampaikan sesuatu dari organisasi, dari himpunan kita, atau dari Genbi lah misalnya. Pasti ada sesuatu di Genbi atau di organisasi kalian yang membuat itu unik gitu. Misalnya kalau aku ambil contoh yang paling mudah, yaitu Genbi ini kan lebih ke, oh ini Instagramnya anak-anak beasiswa BI kayak gitu. Ya udah kalian pasti punya poin-poin kayak kebudayaan organisasi kah, budaya kerja kah yang hanya ada di Genbi Banten aja. Nah, kalian sampaikanlah nilai itu ke dalam desain kalian. Misalnya kalau warna biru kan warna BI Sejuta Umat ya. Misalnya kalian bisa kasih warna hijau toska kayak gini atau gimana, atau menggunakan unsur-unsur yang cuma Banten punya gitu. Misalnya dengan kebudayaan Banten tuh ada apa sih kalian tonjolin di situ. Nah, di situ tuh sebenarnya kita udah masuk ke tahap modifikasi ya, karena kita udah mulai masukin nilai-nilai yang cuma ada di diri kita, cuma ada di organisasi kita, gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau misalnya ATM itu bukan tentang gimana cara kalian mencari organisasi yang visi yang bagus, organisasi atau orang lain yang punya karya bagus. Bukan, tapi gimana cara kalian menemukan sesuatu yang bagus dari diri kalian atau dari organisasi kalian. Karena nggak bohong, orang yang jago graphic design itu banyak banget. Dan yang paling penting dari proses berkarya dalam membuat graphic design itu adalah gimana kalian menemukan sesuatu yang unik dari diri kalian untuk ditampilkan. Seperti itu. Udah menjawab belum? Kira-kira. Atau ada yang perlu ditanya lagi? Sudah Kak, cukup. Terima kasih. Thank you. Wah, terima kasih Kak Wawa. Ini benar-benar ngasih banyak banget wawasan buat kita, apalagi buat anak-anak media Genbi nih, biar tahu gimana sih gitu kan ya, untuk mempromosikan Genbi ke dunia luar lebih baik lagi gitu. Nah, Kak Wawa, karena mungkin waktu kita benar-benar terbatas kali ini, mungkin dicukupkan ya untuk pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan aja. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk aku, untuk teman-teman Genbi juga semuanya. Kawa, terima kasih banyak ya. Mungkin ada yang mau Kawa sampaikan dulu nih buat teman-teman Genbi biar memotivasi kita juga. Dipersilahkan. Oke, thank you teman-teman Ginbi semuanya. Dan thank you karena udah ngundang aku di sini. Aku senang banget karena bisa diskusi sama kalian. Semangat buat sesi selanjutnya. Iya, terima kasih juga Kawa. Nah, teman-teman, karena mungkin nanti sih buat teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa kita lanjut di materi berikutnya. Terima kasih untuk Kawawa. Oke, langsung aja mau aku panggilin dulu nih moderator kedua kita yaitu Ana. Mana nih Ana? Halo Kak Amel. Oke, karena Ana udah di sini dan pemateri kita juga udah hadir, langsung aja ya aku serahkan untuk sesi selanjutnya ke Ana. Silakan Ana. Oke, terima kasih Kak Amel. Sebelumnya, pada masih semangat kan ya teman-teman Genbi? Halo teman-teman Genbi semuanya. Halo. Semoga sehat semua ya. Semoga di materi yang kedua kita harus tetap semangat ya. Oke, teman-teman tanpa basa-basi nih ya. Kan tadi udah teman-teman dengerin tentang materi yang pertama yang luar biasa banget. Kita langsung aja ke materi yang kedua, yaitu terkait content creator. Kita udah belajar kan tadi terkait editingnya, pasti teman-teman juga mau belajar dong ya, gimana sih caranya jadi content creator yang baik, dan gimana sih cara bicara di depan kamera ya dengan baik. Nah, kali ini pemateri kita dari jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Brawijaya. Beliau merupakan content creator loh. Pasti materi yang kedua ini nggak kalah seru dari materi materi pertama. Langsung aja nih ya. Ini dia Kak Desvi Amalia. Halo Kak Desvi. Halo, Kak Ana.
Halo Kak, selamat bergabung Kak. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Nah, Sama-sama. Kak Despi ini teman-teman Genbi nih kayaknya udah pada nggak sabar nih mau dengerin materi dari Kakak terkait konten creator. Langsung aja ya Kak, aku serahkan ke Kakak untuk memaparkan materinya untuk waktunya 20 menit. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ana sudah memperkenalkan aku. Sebelumnya, halo teman-teman semua. Selamat siang teman-teman dari Genbi Banten. Siang-siang gini sebenarnya enaknya tidur ya teman-teman ya. Tapi semoga teman-teman bisa enjoy nih ketemu sama aku hari ini buat sharing bareng tentang content creator. Karena jujur aku senang banget nih punya kesempatan buat ketemu sama teman-teman Genbi Banten. And thank you so much for having me here. Well, kenalin, aku Desi Amalia, panggilan aku Dea, biar lebih singkat. Jadi aku mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya angkatan 2021. Disclaimer dulu nih teman-teman, kalau aku di sini juga masih belajar, jadi sampai detik ini pun semua proses aku itu adalah proses pembelajaran aku. So nanti ke depannya mungkin aku bakal lebih sharing ya experience aku selama proses belajar itu. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang punya insight lebih juga boleh kita sharing bareng, kita kasih tahu juga ke aku. So aku sangat open nih untuk kita sharing session hari ini. Oke, mungkin langsung aja sebelumnya karena kayaknya teman-teman juga nggak banyak yang tahu aku mau kasih sedikit preview tentang background aku. Boleh di next slide. Oke, jadi saat ini itu aku aktif menjadi, oke, kayaknya agak main-main ya ininya. Mungkin page sebelumnya. Oke, Oke, di sini aku bakal jelasin sedikit. Untuk saat ini, aku itu aktif menjadi content creator di Titik Timur Event Organizer and Digital Agency. Jadi itu adalah I.O. dan digital agency rintisan aku sama teman-teman aku di UB. Base-nya di Malang. Kalau teman-teman mau cek, bisa cek di IG-nya @titiktimur.io. Nah, di sana aku berperan di divisi digital marketing sebagai content creator-nya juga yang ngebuat konten-konten untuk Instagram Titik Timur nih. Selain itu, aku juga aktif di Marketing Communication Intern MSIB 6 di Ibis Jakarta Sunter Hotel. Sebelumnya, aku pernah intern juga marketing di educourse.id dan sempat menjadi news anchor and reporter di UBTV. Oke, mungkin itu juga ada sosmed aku. Kalau teman-teman mau connect sama aku open banget. Nanti kasih let me know aja. Nanti bakal aku follow back. Oke, next. Langsung aja kita masuk ke topik sharing session kita hari ini ya. Content creator. So, what is content creator? I'm pretty sure teman-teman di sini sebenarnya udah familiar banget nih, udah tahu apa sih content creator itu. Mungkin ada yang mau coba kasih pendapatnya nggak tentang apa itu content creator menurut teman-teman? Mungkin satu dua orang boleh nih coba raise hand. Ayo, boleh nih teman-teman Genbi. Oke, ada yang mau coba nggak teman-teman? Atau boleh nih Kak Ana nih. Kira-kira content creator menurut Kak Ana itu apa sih? Oke, Kak Ana kayaknya Mas. Oke, Kak Kiki boleh. Udah raise hand, silakan. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya konten kreator itu kita apa ya kayak membuat sebuah mungkin kalau konten kreator kayak daily vlog gitu kayak kita membuatkan keseharian kita gitu membuat konten untuk diekspos eh, ke media sosial gitu untuk eh, kita bahwa aktivitas kita tuh keseharian itu seperti apa sih gitu Kak. Oke, benar banget. Itu benar banget. Itu adalah part of content creator. Terima kasih ya Kiki untuk jawabannya. Jadi kayak yang Kiki tadi jelasin, benar banget. Jadi content creator itu yang ngepost salah satunya itu ngepost kesehariannya di medsos. Nah, jadi content creator itu adalah orang yang membuat materi konten baik berupa tulisan, video, foto maupun suara dan juga lebih dari dua maupun gabungan dari beberapa materi konten gitu. Biasanya konten ini akan di-post atau di-publish di digital platform seperti yang tadi Kiki sebutin juga salah satunya di media sosial yang kita sering lihat itu di TikTok, Instagram gitu ya. Selain itu juga ada di YouTube. Terus kalau untuk konten artikel itu biasanya di web atau di blog gitu. Jadi konten itu nggak cuma video atau foto doang, tapi artikel itu juga konten teman-teman. Nah,
Kalau yang kita biasa lihat itu kan kayak konten creator tuh famous ya, followersnya banyak gitu. Nah, tapi sebenarnya konten creator itu nggak cuma orang-orang yang punya banyak followers, tapi orang-orang yang menghasilkan konten itu juga disebut konten creator. Contohnya kayak aku juga followers aku nggak banyak, aku juga bukan influencer gitu ya, tapi aku seorang content creator karena aku membuat konten untuk Instagram dari digital agency aku gitu, ataupun dari brand kalau ya ataupun content creator untuk sebuah brand itu juga disebut content creator. Oke, boleh next slide. Ini yang tadi aku jelasin. Oke, nah boleh next slide lagi. Kira-kira untuk menjadi content creator itu skill apa sih yang harus dipunya atau dibutuhkan? Di sini aku ngerangkum jadi 6 skill yang wajib banget nih untuk kalian punya. Yang pertama, boleh di next slide, itu adalah kreatif, teman-teman. Karena kan konten itu banyak banget ya, ada banyak banget konten di media sosial. Gimana caranya kita itu bisa membuat sebuah konten itu berbeda gitu. Walaupun isinya tuh sebenarnya sama, materinya tuh sama. Tapi gimana supaya konten kita itu bisa beda dari konten yang lainnya, walaupun materi intinya itu sama. Jadi disitulah kita membutuhkan kreativitas untuk memodifikasi konten tersebut gitu. Nah, selain itu juga eh BTW banget ini di layar aku belum keubah slide-nya. Apakah memang belum keubah ya? Di aku juga belum keubah, Kak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sambil nunggu aku lanjut dulu ya. Yang kedua, skill-nya adalah ability to research trends and juga content analysis. Nah, jadi kita sebagai content creator itu harus aware sama tren yang lagi happening gitu. Karena supaya konten kita itu bisa salah satunya engagement-nya bisa ikut naik ya, karena mengikuti tren. Nah, selain itu, kalau kita udah nge-post nih konten-konten kita harus bisa nge-analisis kira-kira dari konten yang udah kita post itu kayak gimana engagement-nya, apakah naik, apakah turun, apa sih faktor yang buat engagement-nya naik, atau apakah mungkin dari jam post-nya, atau dari hashtag-nya, dari mungkin sound yang digunakan, itu kita harus bisa menganalisis nih untuk setiap konten yang sudah kita post. Nah, yang ketiga adalah kemampuan storytelling. Kenapa storytelling? Karena manusia itu akan lebih mudah mengingat cerita nih teman-teman daripada rentetan fakta. Jadi kalau kita cuma dengerin fakta doang tuh kayak masuk kanan keluar kiri gitu. Tapi kalau ada ceritanya, itu biasanya akan lebih membenak di ingatannya audiens. So, untuk membuat konten itu butuh kemampuan storytelling salah satunya. Yang keempat itu ada copywriting and content writing. Tentunya kita butuh kemampuan untuk bisa merangkai kata, bagaimana supaya kata-kata itu bisa menarik, bisa diterima oleh audiens dengan mudah, dicerna dengan baik gitu, supaya menarik untuk audiens. Nah, yang kelima di sini ada fotografi and videografi. Ini menurut aku skill basic untuk seorang content creator ya, terutama di content creator yang video atau foto. Jadi harus bisa untuk foto dan video. Sebenarnya nggak harus yang kayak sinematik atau yang benar-benar jago banget gitu ya. At least tuh bisa tahu angle-angle foto, angle-angle video itu udah enough sih menurut aku. Nah, yang keenam, editing. Tentu dong konten kita nggak mungkin udah kita take tapi langsung post gitu aja. Pasti perlu proses pengolahan supaya lebih menarik lagi, supaya lebih layak lagi untuk di-post dan di-publish untuk konsumsi publik. Nah, jadi 6 skill ini, terus kalau udah punya 6 skill ini, kira-kira gimana tuh untuk ngebuat kontennya? Boleh di next slide. So, kita masuk ke pembahasan how to make a content. Di sini ada 3 hal atau 3 kunci penting menurut aku yang perlu kalian tahu untuk menjadi content creator. Terutama untuk content creator yang kalian tuh emang berkepanjangan ya buat kontennya, bukan yang kayak cuma sekali dua kali buat konten gitu. Tapi untuk entah sebuah brand atau sebuah institusi, yang pertama itu yang perlu kalian tahu adalah konten pilar. Jadi di Tikum sendiri, Tikum itu adalah titik timur, aku sebutnya Tikum, itu kita punya 7 konten pilar. Sebenarnya apa sih konten pilar ini? Jadi konten pilar itu kayak acuan atau panduan kalian dalam membuat konten. Biasanya kan kalau kita content creator harus dituntut untuk buat konten setiap waktunya gitu ya. Kadang tuh kayak suka stuck gitu. Konten apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Udah nggak kehabisan ide nih gitu. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut gitu, untuk supaya kita tuh nggak stuck sama ide, kita punya konten pilar. Jadi ini tuh bisa menjadi acuan. Kalau misal kita lagi stuck,
kita bisa lihat lagi nih konten pilar kita itu apa sih. Di sini aku salah satunya ada konten pengetahuan. Konten pilarnya itu konten pengetahuan. Jadi kalau aku lagi stuck, ya udah aku tinggal cari aja apa ya kira-kira konten pengetahuan yang bisa dibahas. Misal aku mau bahas pengetahuan tentang apa itu digital marketing kayak gitu. Jadi udah tuh nemu satu ide. Terus apalagi ya gitu. Terus bisa lihat lagi tuh di konten pilarnya. Jadi konten pilar ini benar-benar bisa ngebantu kalian supaya tidak stuck sama ide untuk memproduksi konten setiap waktunya. Nah, di sini aku mau kenalin sedikit untuk di Titik Timur kita punya 7 konten pilar. Ada yang pertama konten pengetahuan. Terus yang kedua konten tren atau kocak. Jadi itu isinya ya kayak nggak ada faedahnya sebenarnya untuk lucu-lucuan aja gitu. Terus ada konten take over IG. Jadi IG kita di take over sama anggota kita yang lain untuk ngebagiin kesehariannya gitu. Terus ada konten fun fact atau konten unik. Terus ada konten bertanya. Jadi itu kita kayak nanya pendapat ahli di bidang digital marketing gitu untuk bicara untuk ngomong di IG kita gitu. Terus ada juga konten interaktif. Dan setiap konten pilar ini kita kasih nama, ada titik pengetahuan, ada titik terang, titik tawa, titik sapa, dan lain sebagainya. Kalau udah punya konten pilar, terus apalagi nih? Yang kedua adalah konten planning. Jadi, kalau kita udah punya konten pilar, kita buat konten planningnya. Misal, dalam seminggu itu kita mau berapa kali post. Misal 3 kali post ya. Jadi, kita buat judul kontennya apa, terus dia masuk ke konten pilar yang mana. Di sini aku juga nyontohin lagi punya aku dan Titik Timur. Di sini paling kiri itu ada judul kontennya. Contohnya di sini ada tipe-tipe anak tikum. Nah, itu masuk ke konten pilar titik tawa. Berarti itu jenis konten yang emang lucu-lucuan aja gitu, bukan yang informatif gitu. Terus untuk channelnya itu di Reels, berarti bentuknya video. Nah, di sebelahnya itu sebenarnya ada tanggal postnya sama ada link brief, brief untuk kontennya. Kayak gitu. Jadi konten planning ini bisa ngemudahin kalian untuk ngerencanain konten-konten kalian gitu. Jadi kalian akan lebih jelas melihat kalian tuh mau post apa gitu di dalam 1 minggu ataupun 1 bulan. Next ada konten brief. Nah, konten brief ini lebih detail lagi untuk setiap kontennya. Jadi ini kayak penjelasan konten kalian itu mau dibuat seperti apa gitu. Karena kan kadang kita ngeproduksi konten nggak cuma kita sendiri kan, kayak ada timnya gitu kan, kayak ada yang edit, ada yang ngetik videonya misal. Nah, supaya satu tim itu paham kontennya ini tuh mau dijadikan seperti apa, hasil itu mau bagaimana, kita buat konten brief. Nah, sebenarnya untuk isinya ini bebas, terserah kalian sih mau ngisi briefnya itu seperti apa. Cuma di sini aku contohin beberapa yang menurut aku penting untuk ada di konten brief. Yang pertama, purpose atau tujuan dari konten tersebut. Misal tujuannya itu untuk informatif, informasi atau promosi kayak gitu. Itu bisa ditulis di purpose. Terus channelnya itu tadi ada Reels, Feeds, ataupun Snap Story. Itu bisa ditulis supaya tahu, oh ini bentuknya video, oh ini bentuknya foto gitu. Terus untuk durasinya, ini bisa diisi supaya menjadi patokan untuk yang nge-eksekusi kontennya, biar dia tahu nih kalau, oh kontennya ini nggak terlalu lama, kayak cuma 30 detik, berarti kita harus ngepadetin gitu, nggak yang bertele-tele. Nah, setelah itu ada rasio atau format. Ini sebenarnya jelas banget sih ya, kalau feed itu berarti 1:1, kalau Reels 9:16. Nah, kemudian ada detail. Jadi di detail ini nanti kita tulisin uh, isi atau storytelling dari konten tersebut. Misal waktu itu aku buat konten greetings untuk ucapan Idul Fitri gitu. Jadi aku buat tuh storytellingnya tuh di bagian detail. Kayak aku tuh mau videonya itu nanti menceritakan seseorang yang nggak bisa pulang, nggak bisa mudik, kemudian ada temannya yang ngajak dia merayakan Lebaran bersama kayak gitu. Jadi bagaimana cerita dari video itu, cerita dari konten itu kita tulis di detail. Kemudian caption, ini caption untuk di postingannya. Dan ada reference. Ini kalian bisa masukin link referensi dari konten yang akan kalian buat gitu supaya ada gambaran nih, oh nanti itu kontennya kurang lebih kayak gini pengennya gitu. Oke, jadi itu sih 3 kunci utama menurut aku yang perlu kalian tahu untuk menjadi content creator, baik untuk sebuah brand atau untuk kalian sendiri gitu. Kalau kalian emang pengen punya, pengen menggeluti bidang. Yang content creator. Next.
Oke, ini salah satu contoh konten yang pernah aku produksi bareng teman-teman aku. BTW banget, aku mau kasih satu insight dari, aku pernah ikut satu mini course gitu. Jadi di mini course itu dijelasin kalau good content itu adalah, atau konten yang baik itu adalah konten yang bisa memberikan keunikan atau perbedaan gitu dengan konten-konten lainnya. Nah, aku bakal ceritain juga satu case. Ini teman aku di Malang, dia emang content creator ya. Dia emang content creator yang punya followers di TikTok. Jadi dia tuh punya satu keunikan nih. Di setiap video dia itu ada satu kalimat yang selalu diucapin di awal video banget. Yang membedakan video dia dari video-video lainnya. Jadi kontennya dia itu konten jalan-jalan, konten makan, kayak gitu kan sebenarnya banyak ya konten-konten daily life yang makan, rekomendasi tempat makan kayak gitu sebenarnya banyak kan. Tapi konten dia ini beda dari yang lainnya karena satu kalimat pembuka ini, yaitu hari ini. Jadi cuma satu kalimat hari in konten dia sama konten punya konten creator lainnya gitu. Jadi kalau misal aku lagi buka IG sama teman aku di sebelah, terus tiba-tiba ada kata hari ini, kita langsung kayak, pasti kontennya si ini ya, kayak gitu. Kayak kita langsung kenalin gitu. Kalau kata-kata itu punya si teman aku ini, Nabila namanya. Jadi itu kayak, dan dia tuh punya nada sendiri gitu loh untuk ngomong. Jadi kayak gini contohnya. Hari ini aku diajak ke sini, bla 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 gitu kayak. Jadi di setiap videonya selalu ada kata hari ini kayak gitu. Jadi itu ngebuat dia unik dan berbeda dari konten kreator lainnya. Nah, itu salah satu contoh good content ya, konten yang baik. Oke, sekarang mungkin aku mau tunjukin eh, ini video konten aku bisa diklik mungkin buat yang share screen. Keluar dulu. Suaranya nggak masuk ya? Mencari perbedaan, ya, mencari perbedaan, ya. Merupakan generasi yang paling mungkin melaporkan kesehatan mental yang buruk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat stres kita saat ini, seperti tingginya tingkat konsumsi media sosial yang menimbulkan FOMO dan insecure karena pencapaian orang lain, isu cyberbullying, overthinking, dan interaksi sosial yang berkurang. Lalu, apa sih yang dapat kita lakukan? Pertama, kurangi penggunaan media sosial untuk hal yang gak penting. Kedua, coba mulai aktivitas yang lebih bermanfaat dan positif, seperti melakukan hobi favoritmu. Terakhir, join komunitas yang positif atau interaksi secara langsung agar mendapatkan ilmu dan koneksi baru. Gen Z bukan generasi lemah soal mental health kok, tapi Gen Z dapat lebih aware dengan isu kesehatan mental. Yuk, selalu kasih afirmasi positif ke diri sendiri. Bye! Gen Z gampang capek, depresi, dan paling sering berhubungan dengan mental health. Kok bisa? Menurut laporan yang diterbitkan American Psychology. Thank you. Nah, itu salah satu contoh konten yang pernah aku produksi bareng teman-teman aku. Sama aku mau ngasih tips juga dari mm, itu kan konten yang kita tuh ngomong ya, tampil di depan gitu. Nah, ini mungkin tips dari aku pribadi. Kalau kalian buat konten yang emang kalian yang ngomong di depan gitu, thank you. Kalian bisa pakai teknik smiling voice. Jadi, ini teknik yang menurut aku works banget untuk kalian nggak cuma ngomong di depan kamera, tapi ngomong secara langsung gitu di depan publik itu make sure kalian pakai teknik smiling voice. Itu benar-benar apa ya? Nge-impact banget kayak membuat kalian itu lebih menarik untuk didengar gitu. Smiling voice. Kalau misalnya kalian masih belum terlalu kenal smiling voice, mungkin habis ini bisa nyari-nyari contoh smiling voice itu kayak gimana. Dan aku jujur selalu nge-aplikatin smiling voice itu tadi. Gitu. Salah satunya di konten video ini juga. Kayak gitu. Salah satu contoh konten yang aku buat, yang aku mau tampilin ke kalian. So, mungkin itu aja sih sebenarnya yang mau aku sampaikan. Kalau kalian punya pertanyaan, habis ini kita masuk ke Q&A session, tapi aku akan serahin dulu ke moderator. Thank you, guys. Oke,
Karena pemaparan materi sudah selesai, langsung aja ya Kak, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Waktunya cuma 10 menit aja nih. Boleh nih yang masih penasaran atau pengen tanya lebih mendalam terkait konten kreator, boleh raise hand atau chat di kolom komentar ya teman-teman. Oke, boleh nih yang udah ada raise hand, Kak Firlinda, dipersilahkan. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar Kak, aman. Iya, terima kasih. Iya, sebelumnya izin bertanya Kak ke Kak Dea. Sebelumnya saya juga seorang content creator ya, walaupun emang nggak terkenal gitu. Tapi dari banyaknya konten tuh sebenarnya aku ingin nanya ke Kak Dea, gimana sih cara membangun motivasi gitu. Kadang aku udah nemu nih, udah ada niat, udah ada ide, udah ada footage-nya atau nanti konsepannya kayak gimana, tapi pas mau mulai itu kadang males gitu, apalagi pas bagian editing itu aku nggak ada motivasi gitu, Kak. Nah, untuk Kak Dea sendiri gimana, Kak, untuk membangun motivasinya? Cukup. Oke, ini langsung aku jawab aja. Iya Kak Dea, boleh. Oke, thank you banget Firlinda untuk pertanyaannya. Jujur, kita sama ya sebenarnya. Bagian editing itu adalah bagian yang paling membutuhkan niat yang besar gitu. Karena kita benar-benar harus fokus gitu kalau udah ngedit itu. Eh, Oke, gimana cara nembuin motivasinya ya? Kalau aku tuh jujur nyari ini sih, nyari moodnya. Kayak kapan aku emang lagi mood buat ngedit. Sama biasanya tuh yang bikin aku excited untuk ini konten harus naik deh, pokoknya harus jadi itu adalah eh, ini konten kalau konten pribadi aku ya, aku kayak aku pengen nge-share cerita ini gitu. Jadi tuh ini di IG aku bakal kasih contoh. Ini cerita aku juga sih. Di IG aku itu ada konten yang kayak aku iktikaf gitu kan. Nah aku tuh sebenarnya males banget ngeditnya, tapi aku tuh pengen banget nih share story ini karena aku saking senengnya gitu. Maksudnya kayak aku pengen aja cerita ke orang-orang kalau aku tuh punya pengalaman ini dan itu seru gitu. Nah, sebenarnya motivasi itu aku tumbuhin dari diri aku sendiri sih, kayak aku pengen eh, cerita aku ini didengar sama orang gitu. Itu yang dan kayak kalau misal aku nggak edit sekarang, ceritanya tuh keburu basi gitu, keburu apa ya, keburu waktunya tuh kayak udah nggak pas aja gitu loh kalau untuk nge-upload cerita ini lagi gitu. Jadi yang buat aku termotivasi tuh pada akhirnya adalah aku harus post atau ceritaku keburu basi kayak gitu. Jadi kayak aku harus edit sekarang atau nanti kalau apa sekarang atau enggak nanti aku keburu kayak mau post udah basi gitu loh. Jadi kayak itu sih cara aku nemuin motivasi aku untuk ngedit ya gitu. Firlinda BTW konten creator apa nih? Mungkin aku ternyata pernah lihat kontennya Firlinda. Enggak sih, Kak, aku bikin kayak video agak sinematik videografi gitu di YouTube. Oh my god, Iya. keren banget. Keren banget Firlinda. Boleh dong nanti kasih tahu aku apa siapa aku mau pengen cek deh, pengen nonton. Terima kasih, Kak. Oke Firlinda, semoga itu bisa menjawab pertanyaan kamu ya karena jujur aku sendiri juga masih berusaha untuk selalu termotivasi sih untuk ngedit. Hmm, thank you. Oke, mungkin lanjut ya ke pertanyaan kedua dari Ahmad Faris. Saya Ahmad Faris izin bertanya, katanya agar engagement naik seorang content creator harus bisa konsisten upload konten, sedangkan mikirin konten itu kan lumayan butuh ide. Nah, gimana biar selalu konsisten dan bisa selalu nemuin konten ide nih, Kak? Boleh langsung Oke, dijawab, Kak? oke, thank you Ahmad Faris. Gimana biar selalu konsisten dan bisa selalu nemuin konten ide? Oke, sebenarnya bener banget sih, karena kita tuh kadang suka stuck ya, kalau konten creator tuh suka stuck sama ide. Kayak yang tadi aku bilang juga, kita tuh harus eh, konten pilar itu bisa ngebantu kalian. Jadi kita sebagai konten creator itu menurut aku butuh dan perlu untuk punya konten pilar itu tadi. Karena itu bisa jadi pegangan kalian gitu. Kalau misal kalian itu konten creator yang emang konten creator gitu ya, bukan untuk sebuah brand gitu. Emang kalian konten creator, kalian tuh harus tahu nih kalian konten creator di bidang apa, fokus kalian itu apa. Misal kalian beauty content creator gitu, berarti fokus konten kalian ya di bidang beauty gitu kan.
Nah, terus di bidang beauty itu ada lagi bisa bisa dipecah lagi gitu loh. Kayak kan apa ya? eh, Pasti kalau cuma mengandalkan oh aku beauty content creator, bingung dong kayak tiap harinya mau konten apa nih tentang beauty. Jadi tuh kalian bisa klasifikasiin lagi gitu loh. Kayak misal beauty content creator tuh ada konten pilarnya itu salah satunya informasi. Informasi misal tentang make up yang lagi informasi make up yang cocok untuk tone kulit ini gitu misal. Terus itu berarti masuk ke konten pilar informasi. Ada juga misal kalian buat konten pilarnya itu hmm, eh, rekomendasi rekomendasi gitu atau tips-tips atau konten pilarnya bisa lagi kayak kalian make up yang niruin karakter gitu. Jadi hmm, sebenarnya balik lagi ke konten pilar sih. Kalau supaya kalian itu nggak bingung dan nggak stuck sama ide konten, kalian bisa buat dulu konten pilarnya di awal. Jadi kalau kalian udah selama perjalanannya kalian bingung nih mau konten apa, kalian bisa take a look lagi ke konten pilar kalian. Oh, aku punya konten pilar tips nih. Mungkin minggu pertama aku ngasih tips tentang sunscreen. Minggu selanjutnya aku bisa ngasih tips tentang foundation misal kayak gitu-gitu. Jadi konten pilar itu jadi kunci sih menurut aku ya untuk tidak stuck sama ide dan bisa nemuin konten ide terus menerus kayak gitu sih. Kalau untuk gimana biar konsisten itu butuh niat dari dalam juga sih sebenarnya. Kalau kayak aku bilang konsisten itu sedikit, mungkin kalau aku nyaranin gimana biar konsisten itu kalian tetap berprogres sedikit demi sedikit gitu. Jadi kayak nggak yang berhenti, tapi setiap hari itu melakukan proses gitu, walaupun sedikit demi sedikit gitu, supaya konsisten. Tapi sebenarnya itu balik lagi nih, kalau aku udah ngomong kayak gitu, tapi dari dirinya kita kayak nggak ada niatnya, tetap aja nggak susah untuk konsisten. Jadi untuk menjadi konsisten balik lagi sih ke niat dari diri kita kayak gitu. Mungkin semoga semoga bisa menjawab Ahmad Faris ya. Oke, boleh nih ya satu lagi dari Gilang Tobin, silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Ana, moderator, dan terima kasih juga atas Kak Desvi yang sudah memberikan materi tadi. Saya Gilang, izin bertanya nih Kak, dalam membuat sebuah konten sendiri kan membutuhkan sebuah skrip ya Kak, pastinya untuk membantu kita dalam berkomunikasi ataupun dalam hal lainnya. Nah, menurut Kakak sendiri penting nggak sih Kak skrip editor itu untuk membantu wawasan bagi si editornya dalam mengedit nanti? Nah, gimana sih cara Kakak untuk membuat skrip editor itu sendiri? Dan yang kedua adalah uh, dalam sebuah konten tentunya kita juga harus memiliki pengetahuan seperti yang tadi Kakak, ability to search the trend, di mana ini menjadi hal yang penting juga. Nah, gimana sih Kak cara kita menaikkan engagement kita walaupun kita sudah mengikuti tren dan sudah berdasarkan waktu yang sama, tapi ternyata konten kita masih belum naik juga nih. Kira-kira tips and triknya seperti apa? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Gilang. Aku coba jawab ya. Script editor. Oke, menurut aku cukup penting ya script editor karena aku sendiri di Titik Timur itu kita digital marketing timnya ada banyak gitu. Ada content creator-nya, ada copywriter-nya, dan ada yang ngedit juga gitu. Nah, jadi tuh biasanya kita content creator itu punya ide, kita tulis nih. Nah, terus yang ngerinciin untuk teksnya, isi narasinya dan lain sebagainya itu biasanya content writer-nya gitu. Jadi teks atau script yang udah dibuat sama content creator itu kadang masih diedit lagi sama si copywriter ini gitu supaya lebih masuk mungkin lebih layak untuk dipublish juga gitu jadi di review lagi sama content writer so menurut aku penting sih untuk ada script editor atau kalau di aku tuh namanya di masuknya itu content writer kayak gitu nah untuk ke pertanyaan kedua di mana untuk naikin engagement gitu ya ini sebenarnya to be honest masih menjadi masih aku cari juga sama teman-teman aku di Tikum karena kan kita tuh baru merintis juga ya jadi kita tuh masih ngebaca sosial media juga sebenarnya masih ngebaca Instagram masih ngebaca TikTok itu kayak gimana jadi sempat ada satu konten Tikum yang itu benar-benar naik banget mungkin kalian boleh cek di IG-nya Titik Timur IO itu judulnya Lika-Liku mencari grand apa desainer tadi pokoknya desainer gitu itu tiba-tiba berapa puluh ribu yang ngeliat itu kita kayak kaget gitu padahal kontennya biasa-biasa aja nah itu sebenarnya masih kita cari tahu juga kenapa satu konten ini bisa naik banget gitu sedangkan
konten yang lainnya itu kayak ya udah standar aja 2000, 1000 gitu. Sedangkan konten itu benar-benar naik banget. Nah, itu sebenarnya masih kita cari juga sama tim aku. Cuma kalau aku punya kalau ngelihat dari ini ya experience aku selama upload-upload konten gitu, biasanya cara nge-boostnya atau cara ngebantu supaya konten ini naik, engagementnya tinggi itu di saat kalian nge-post itu pokoknya tim kalian disuruh standby. Jadi standby pas udah ke-post tuh langsung like, langsung share, langsung ya langsung komen kayak gitu. Jadi itu bisa interaksi di konten itu tuh jadi banyak gitu loh. Kayak interaksinya langsung banyak gitu kan. Jadi itu bisa ngebantu untuk naikin engagement dari konten tersebut gitu. Makanya aku sama tim aku tuh kalau mau naikin konten, kita tuh selalu ngomong sounding dulu nih di grup kayak, guys kita jam segini mau naikin konten ya, maksudnya kayak standby gitu. Jadi di jam 12 misal kita naikin konten, jam 12 sudah naik, kita langsung sounding lagi nih grup, guys udah naik ya, buruan like, pokoknya kayak buruan like, comment, share gitu. Nah, itu bisa ngebantu konten kalian naik karena interaksi yang terjadi di konten itu banyak kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk engagement tinggi itu juga hashtag berpengaruh ya, sama sound viral itu kadang berpengaruh juga. Cuma mungkin itu tadi yang aku bilang untuk ngebantu salah satunya bisa interaksinya tuh dibanyakin di waktu yang bersamaan. Jadi kayak langsung secara bersamaan tiba-tiba banyak yang nge-like, yang share kayak gitu itu cukup membantu sih kalau berdasarkan pengalaman aku. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya Gilang. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih nih Kak Dea udah menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Genbi. Karena kita dibatasi oleh waktu nih Kak, mungkin cukup terkait materi dari Genbi Course Season 2 ini. Terima kasih Kak Dea yang sudah meluangkan waktunya, membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan bisa diterapkan oleh teman-teman Genbi nih yang bisa menghasilkan konten-konten yang menarik dan pastinya seru-seru juga. Oke, sebelum ini, sebelum ini, Kak Mel, Ya, Ana. habis ini ada sesi apa nih, Kak? Habis ini kita ada sesi penyerahan sertifikat nih untuk pemateri-pemateri hebat kita. Nah, jadi mari kita Oke, panggil pemateri pertama kita terlebih dahulu ya, Ana ya. oke, Di Kak. sini Kak Najwa, apa masih ada di Zoom ini? Halo Kak Najwa, halo Kak Wawa. Halo. Oke, Kak Wawa, sekarang kita ada sesi penyerahan sertifikat dan juga foto bersama. Jadi boleh nih kita lakukan dulu ya untuk sesi penyerahan sertifikatnya yang pertama kepada pemateri pertama kita yaitu ada Kanazula Nuranisa. Oke, di mana nih? Halo, halo. Atau mungkin sambil kita menunggu, oh udah ada nih. Udah ada Oke, nih, Kak. mungkin kita ke pemateri pertama terlebih dahulu ya, ke Kanazua. Mungkin sambil menunggu gimana kalau kita sesi foto bersama dulu ya. Ayo teman-teman kita bergaya. Mana ini Pian? Pian standby ya buat screenshot. Oke, Mari kita siap. bergaya Oke, dalam teman-teman, on hitungan cam semua ya, 3. teman-teman. Ayo 1, 2, 3. Oke lagi nih. Slide berikutnya, slide berikutnya. Kita bergaya kembali. 1, 2, 3. Gimana Kak Pian? Ini mau lanjut gaya lagi nih atau udah cukup nih? Boleh, boleh. Sekali lagi boleh. Oh boleh, sekali lagi boleh. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tadi sertifikatnya untuk Kak Nazwa Nuranisa ya. Ya, atau mungkin mau Kak Desvi dulu, Ana, sambil kita menunggu, karena seperti operatornya sedang itu main ya. Harus sedang apa mereka ya? Mari kita lanjut dulu ke Kak Desvi mungkin ya.
Ayo ini operatornya kemana? Mari kita mencari operator. Di mana mereka? Nah, Nah, udah ada. ini udah ada Ternyata Kak nih. Najwa udah ada. Ayo kita foto dulu bersama Kak Najwa ya. Ini adalah penyerahan sertifikat untuk pemateri pertama kita. Berikan tepuk tangan nih untuk Kak Najwa. Terima kasih Kak Najwa. Mungkin foto dulu ya. Yuk, Kita foto teman-teman. dulu nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kita penyerahan sertifikat mungkin ke pemateri kedua. Boleh nih untuk sertifikat Kak Despi Amalia. Boleh langsung ditampilkan. Oke, udah ada nih ya. Oke, boleh kita dokumentasikan dulu. 1, 2, 3. Boleh. Lagi, sekali lagi. Mungkin 1, 2, 3. Sorry, sebentar lagi loading itu di share screen-nya. Oke, Kak Pian. Gimana? Udah, Kak Pian? Halo, Kak Pian. Oke, mungkin nanti ini sertifikatnya akan langsung dikirimkan ya, Kak, ke Kakak, ke Kak Desvi, dan ke Kak Nazwa juga. Terima kasih banyak sekali lagi untuk dua pemateri hebat kita. Ini keren banget ya materinya. Tentunya bakal bermanfaat banget untuk kita, semoga bisa diimplementasikan ke sosmed-sosmed Genbi juga. Yeay, terima kasih banyak ya Kak Desvi dan juga Kak Nazwa. Oke, Ana, mungkin kita serahkan kembali ya ke MC kita yaitu Dewi karena kita sudah mau pamit undur diri, teman-teman. Makasih teman-teman. Jadi Kita serahkan silakan lagi Dewi. ke MC kita yang paling ceria, Kak Dewi. Iya, terima kasih banyak kepada Kak Amelia, Kak Ana, Kak Desvi, Kak Nazwa yang telah memberikan ilmunya dan juga kakak moderator yang sangat amat seru ya membimbing kita di materi dua materi pada hari ini. Oke, mungkin selanjutnya karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ini enaknya mau ditutup dulu apa foto dulu ya? Biar nggak pada keluar. Jangan dulu pada keluar, kita harus foto dulu. Jangan lupa absensi. Mungkin sebelum foto, aku tutup. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih juga kepada teman-teman Genbi yang telah meluangkan waktunya untuk ikut Genbi Course Season 2 pada hari ini. Dan sebelum aku tutup, mungkin aku mau pantun sedikit seperti biasa. Boleh? Siang-siang makan kuaci. Cakep. Cakep. Makannya bareng Ibu Kasih. Cukup sekian aja. Telat, Kak. Telat. Ulang ya. Oke, ulang. agaknya telat. Ulang ya. Telat Biar ini seru ulang, telat. Kak. Cakepnya telat. Oke, kok spill aja kan pantunnya. Ulang ya. Siang-siang makan kuaci. Cakep. Makannya bareng Ibu Kasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Aku Dewi sebagai MC. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh mungkin kita sesi dokumentasi ya. Kakak-kakak operator. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat.
Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan di Breadsign. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujungmu. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena